untuk bersama-sama melakukan wirid tahlukah. Tahlukah itu kehancuran artinya. Maksudnya tahlukah itu tahlukatin ya. Jadi hancurnya kehancuran. Itu sebenarnya untuk supaya bumi ini mengungkapkan yang busuk-busuk itu semakin banyak yang keluar, supaya kita tidak menjadi bom waktu. Jadi termasuk keluargamu, keluargaku, dan diri kita masing-masing. Kalau kita punya penyakit, mohon Allah jelaskan bahwa kita berpenyakit supaya kita segera mengatasinya. Dan begitu dilaksanakan tahluka itu terjadi percepatan keluarnya kesejatian dan kenyataan-kenyataan yang selama ini terpendam, baik di dalam kehidupan teman-teman Ma'iyah maupun di dalam kehidupan nasional. Jadi langsung terjadi lonjakan-lonjakan sangat besar, dimunculkannya Indonesia yang sebenarnya itu semakin tampak, sehingga kita juga harus semakin menyiapkan ilmu dan antisipasi untuk mengatasi masa depan kita. Teman-teman sekalian, ini kita ucapkan halo, assalamualaikum kepada teman-teman yang mengikuti Kenduri Cinta malam hari ini melalui radio streaming. Ada yang di sekitar Jakarta nggak bisa datang, ada yang di seluruh Pulau Jawa, ada yang di Bulgaria, ada yang di Jeddah Arab, ada yang di Istanbul, teman-teman dari Mocopat Syafaat yang sedang di Istanbul, dan ada yang tinggal di sana, semua mengikuti radio streaming. Teman-teman di Jepang, di Malaysia, semua mengikuti. Australia, ada muridnya Pak Nur Somad di Australia yang bersuamikan seorang ateis dan mendidik pelan-pelan suaminya. Mudah-mudahan Allah menolong dan memberi hidayah. Semuanya mendengarkan radio streaming itu nek di desa itu kodong di streaming deh. Itu teman-teman yang kemarin terlibat selama 1 minggu mulai tanggal 3 Asyura sampai tanggal 9 Asyura di dalam wirid bersama seluruh dunia tahluka. Nanti Ustadz Nur Somad barangkali mohon sedikit menjelaskan. Jadi kita Jam'iyah Ma'iyah yang ingin terlibat, kemarin kita minta minimum 70 orang, ternyata yang mendaftar sangat banyak, untuk bersama-sama melakukan wirid tahlukah. Tahlukah itu kehancuran artinya. Maksudnya tahlukah itu tahlukatin ya. Jadi hancurnya kehancuran. Itu sebenarnya untuk supaya bumi ini mengungkapkan yang busuk-busuk itu semakin banyak yang keluar, supaya kita tidak menjadi bom waktu. Jadi termasuk keluargamu, keluargaku, dan diri kita masing-masing. Kalau kita punya penyakit, mohon Allah jelaskan bahwa kita berpenyakit supaya kita segera mengatasinya. Dan begitu dilaksanakan tahluka itu terjadi percepatan keluarnya kesejatian dan kenyataan-kenyataan yang selama ini terpendam, baik di dalam kehidupan teman-teman Ma'iyah maupun di dalam kehidupan nasional. Jadi langsung terjadi lonjakan-lonjakan sangat besar, dimunculkannya Indonesia yang sebenarnya itu semakin tampak, sehingga kita juga harus semakin menyiapkan ilmu dan antisipasi untuk mengatasi masa depan kita. Nah, ini teman-teman sudah mengusulkan untuk segera melakukan lagi jamaah wirid tahlukah itu. Sedikit untuk mengungkap, sambil Kiai Kanjeng merundingkan satu nomor, juga Anda boleh mengusulkan nomor apa. Pak Nur Somad akan kita mohon untuk menjelaskan epistemologi atau filologi dari kata tahlukah. Ini kan bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Saya dulu punya teman yang agak tidak normal, badannya gede, tapi dia kalau ngomong sekali-sekali tapi selalu benar.
orang melihat sekampung dia itu orang yang ora jangkep ya, tidak penuh, tapi dia sangat rajin, disuruh apa aja mau. Panggilannya hulek, kayak huleknya konrene gitu ya, hulek. Jadi unsurnya H, L sama K, H, lam sama kaf. Dalam bahasa Inggris kalau ada makhluk yang menyeramkan tapi sesungguhnya mewakili kemurnian dan kebaikan, dalam film-film seri disebut Incredible Hulk. Unsurnya sama, H, lam, kaf. Di dalam Al-Quran kehancuran, menghancurkan, penghancuran diwakili juga oleh kata misalnya yahliku. Yahluku atau yahliku, Ustaz? Yahliku. Jadi yah itu menunjukkan dia ya, kalau H, lam, kafnya menunjukkan kehancuran. Yahliku artinya menghancurkan. Kehancuran dalam bahasa Al-Quran tahluka namanya. Jadi wiridnya wirid tahluka, untuk supaya kita menghancurkan apa yang pantas dihancurkan dalam hidup kita. Ngerti nggak? Sebagaimana beras harus dihancurkan agar kita mendapatkan nasi, gitu ya, ngerti ya? Hari ini harus kita hancurkan supaya kita lahir besok pagi. Jadi Anda harus merelakan kehancuran-kehancuran kelas Anda yang sekarang menuju kelas Anda yang berikutnya. Harus melalui penghancuran-penghancuran di faktor-faktor tertentu dalam hidup kita. Nah, sebelum satu nomor Kiai Kanjeng barangkali sudah disepakati, ada nomor apa? Nomor Oke, akan ada kolaborasi nostalgia jazz 7 langit, sedikit judulnya bahasa Inggris sehingga saya tidak akan menyebut-nyebutnya supaya tidak terlalu kelihatan saya ini British sebenarnya ya. British itu artinya kulitnya merintis-merintis gitu ya. Nah Ustaz, saya mohon tahlukah ini karena ada usulan dari ini supaya itu kita selenggarakan secara rutin, karena kita menghadapi masa-masa yang salah satu contoh gini Mas ya. Kalau dulu Bung Karno bilang berdikari, itu kekuatannya mungkin 3 bulan untuk benar-benar bisa hidup seluruh bangsa Indonesia berdasarkan stok atau cadangan beras, cadangan minyak dan lain sebagainya. Sekarang ini tidak sampai 3 minggu. Kalau kita mengalami stuck ekonomi itu nggak sampai 3 minggu kita sudah akan kehabisan semuanya. Dulu di zaman Bung Karno kita punya koperasi-koperasi jual sembako murah. Ya, HP-nya terlalu dekat ke mikrofon ya. Tolong mikrofonnya dijauhkan dari HP. Sampai ayah saya seorang masyumi yang juga aktivis Muhammadiyah tapi juga merintis terbangan dan selawatan Izhari Jawa Timur. Jadi gue rasa kaget nih, aku iki ya iko ya iki ya iku gitu ya. Aku iki ya kadal ya iyo kakek ya iyo kate lapo kon. Saya dekat sama Anas ya biarin, saya dekat sama Sitok ya biarin, saya dekat sama setan ya biarin, saya dekat sama KPK ya biarin. Siapapun di muka bumi ini selama dia adalah hamba Allah, tidak ada yang tidak hamba Allah ya, hamba Allah semuanya, maka saya berhak untuk dekat. Dan saya bukan membela kesalahan, yang saya temani adalah manusianya, makhluknya, agar dia matang dan kuat menghadapi tantangan-tantangan dan hukumannya gitu loh Rek. Jadi dari semua saya temani gitu loh, semua. Jadi mudah-mudahan itu semua akan mempercepat
banyak sih kalau didiskusikan, saya sudah mencatat sangat banyak, tapi malam hari ini kita eman-eman kalau pakai ceramah, karena yaitu harus sudah berfatwa malam hari ini tidak boleh ada ceramah. Informasi sedikit-sedikit boleh, tapi tidak boleh ada ceramah. Jadi kita lanjutkan dengan Mas Beben, tapi Ustadz Nur Somad mohon diterangkan mengenai tahluka ini, terutama juga perbedaan akhlak dari kita bikin wirid tahluka ini dengan tradisi wirid dan hizib dan mantra-mantra yang selama berabad-abad ada di kalangan mistis Islam. Ya, terima kasih Channel. Iya, mohon izin Pak ya, ini kan sudah berfatwa, jadi menghindari supaya kita nggak ceramah. Kalau ceramah itu bagi orang-orang yang majelis ta'lim ya, orang beragama. kita baru pra kan? Alhamdulillah baru pra agama gitu. Belum sampai pada agama, jadi kita nggak ceramah-ceramah, ingin menjelaskan sesuai dengan ini kan calon guru kita semua ya, saya pun berguru. Yang saya tahu itu gini, jadi soal hancur-menghancurkan ini yang kan di dalam diri manusia itu kan ada dua unsur ya, ada unsur yang hancur, ada unsur yang nggak hancur kan itu. Jadi yang hancur itu adalah yang ketika kita meninggal masuk tanah ya kan, itu kan mati semua, hilang semua kan. Kalau tapi kita tetap ada walaupun jasadnya telah tiada kan gitu. Nah, yang perlu dia hancur, yang akan hancur itu adalah yang jasad-jasad ini gitu. Yang jasad ini hancur kenapa? Karena dia tidak mengikut kepada yang abadi, yang kekal. Yang kekal itu yang akan bersama Tuhan, karena ada sesuatu yang ditiupkan ke dalam diri manusia, dan itu yang akan kekal bersama Tuhan kan itu. Jadi kalau manusia semakin jauh dari ketergantungannya pada yang ditiupkan ke dalam dirinya, maka dia akan hancur. Jadi, nah kalau jasad, kalau kita ini akan ikuti bagian-bagian dari jasad kita, karena itu dia tidak pernah berhenti, permintaannya tidak pernah berhenti. Dan yang paling sulit dan ini telah melanda kita semua, bahwa saking ketergantungannya kita kepada kecenderungan jasmani yang akan hancur ini, itu kemudian kita mengalami disfungsi akal, otak nggak jalan, jadi otaknya itu nggak aktif. Maka kita melakukan operasi penghancuran supaya akal yang dari Tuhan itu bisa berfungsi bagus. Nah, setelah bisa berfungsi bagus, maka bisa kembali ke jati diri, bisa kembali mengenal dirinya secara utuh dan secara sejatinya, dan Indonesia bisa kita miliki kembali. Nah, itu yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana melakukan wirid itu supaya akal kita bisa berfungsi kembali, jangan mengalami disfungsi secara terus-menerus, karena dia tertutup oleh keinginan macam-macam. Dan kita sudah dijejali ideologi yang sesungguhnya tidak perlu bagi Indonesia. Misalnya kita mulai dari pendidikan sekarang ini, kita galakkan pendidikan supaya mampu berkompetisi secara global katanya gitu. Kompetisi apa? Untuk apa kompetisi? Gitu. Untuk apa kompetisi? Kita segala sesuatunya punya. Kalau orang Eropa mau kompetisi, orang Arab mau kompetisi, silakan, karena memang kalau Mesir itu dari
seluruh tanah wilayahnya cuman 35% yang bisa ditanami sesuatu untuk bisa pangan gitu ya. Jadi wajar kalau dia kompetisi karena sumber daya alamnya sedikit. Kalau Indonesia kan seluruhnya sumber daya alam, ngapain kompetisi ya? Tinggal mengaktifkan supaya bisa mengelolanya dengan baik, dan itu maka dengan wirid tahluka itu kita ingin membangkitkan akal bangsa ini supaya bisa lebih cerdas, bisa lebih memahami dan bisa lebih terbuka.